Indonesia tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan kekayaan negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya memperkuat posisi ekonomi bangsa melalui pengelolaan aset-aset strategis yang selama ini tersebar di berbagai badan usaha milik negara atau BUMN. Untuk mengoptimalkan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pemerintah merancang sebuah lembaga investasi negara atau Sovereign Wealth Fund yang dinamai Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Inisiatif ini bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga menjadi wujud visi besar bangsa dalam mencapai kemakmuran dan kemandirian ekonomi. Danantara diharapkan menjadi lembaga investasi yang mampu bersaing di tingkat global. Serupa dengan Temasek dari Singapura yang telah sukses mengelola aset hingga 389 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan modal yang kuat, pengalaman, serta kepercayaan dari pasar internasional, Danantara akan memfasilitasi transformasi ekonomi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo Subianto merancang Danantara sebagai upaya strategis untuk mengonsolidasikan aset-aset negara yang bernilai tinggi dan memanfaatkannya secara optimal. Sovereign Wealth Fund ini akan menjadi lembaga investasi yang mengelola dana besar dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari berbagai investasi dalam dan luar negeri. Model Danantara sendiri merujuk pada keberhasilan Temasek di Singapura, yang memiliki nilai aset mencapai 389 miliar dolar Amerika Serikat per Maret 2024. Tujuan utama Danantara adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara, selaras dengan mandat konstitusi pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, Danantara diharapkan menjadi katalisator yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 5 tahun ke depan. Sebagai langkah awal, Danantara akan menaungi 7 perusahaan BUMN terbesar yang selama ini menjadi penyumbang dividen utama negara, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, PLN, Pertamina, Bank Negara Indonesia, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik Danantara bagi investor domestik maupun internasional. Pada tanggal 22 Oktober, Prabowo menunjuk Mulyaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara. Mulyaman adalah sosok yang memiliki rekam jejak panjang di dunia perbankan dan investasi, pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan latar belakang yang kuat, Mulyaman dipercaya dapat membangun kepercayaan pasar terhadap Danantara sebagai superholding BUMN yang kredibel. Menurut laporan Kata Data, penunjukan Mulyaman juga diusulkan oleh Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang pernah bekerja bersama Mulyaman. Superholding Danantara ini dirancang untuk mengelola dana sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat, dengan target untuk meningkatkannya menjadi 982 miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan, menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Rencana peluncurannya semula dijadwalkan pada tanggal 7 November, tetapi ditunda hingga Prabowo kembali dari rangkaian kunjungan luar negeri, termasuk KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil. Sementara itu, ada tantangan regulasi yang perlu diselesaikan sebelum Danantara dapat beroperasi penuh. Pemerintah tengah mempersiapkan 2 regulasi, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sebagai dasar hukum sementara. Rancangan Undang-Undang BUMN yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kokoh bagi Danantara. Di sisi lain, Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah untuk mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, terutama terkait pemisahan aset Danantara dari aset BUMN lainnya. Sartono Hutomo dari Partai Demokrat juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pemetaan aset yang akan masuk ke Danantara agar proses pengelolaannya dapat berjalan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Kehadiran Danantara juga akan mengubah fungsi Kementerian BUMN, yang selama ini menjadi induk dari seluruh BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pembentukan Danantara adalah hasil dari upaya restrukturisasi BUMN selama 2 tahun terakhir,
dan nantinya Kementerian BUMN akan fokus pada BUMN yang masih mengalami kerugian, seperti Krakatau Steel dan Indofarma. Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menilai bahwa pembentukan Danantara akan memperkuat investasi nasional, tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan peran Indonesia Investment Authority atau Kementerian BUMN. Toto Pranoto dari Universitas Indonesia juga berpendapat bahwa portofolio saham unggulan yang dimiliki Danantara dapat menarik minat investor global, sehingga SWF ini berpotensi menjadi lembaga investasi yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pembentukan Danantara Indonesia adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi dan kemakmuran bangsa. Di bawah pengawasan yang ketat dan arahan pemimpin yang berpengalaman, Danantara diharapkan mampu membawa Indonesia ke panggung ekonomi dunia dengan kekuatan aset yang dikelola secara profesional. Visi besar ini mencerminkan semangat untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia, sekaligus menciptakan warisan ekonomi yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.